Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omerion-Kere, VP Research and Analysis di PT Valbury Asia Futures. Welcome to Valbury News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai gold, what do the charts say, di mana kita akan melihat bersama-sama apa yang dikatakan oleh grafik mengenai perkembangan harga emas ke depannya. Oke, berhubungan banyak sekali investor menanyakan apakah uptrend di pasar emas telah selesai atau tidak, saya memutuskan untuk memberikan sedikit update mengenai pasar emas dengan melihat chart-chart yang sangat relevan pada saat ini. Nah, kalau kita melihat pertama-tama kinerja dari semua aset di dunia ini, kita bisa menyimpulkan bahwa logam mulia punya kinerja yang sungguh sangat baik ya. Karena sampai saat ini kita melihat silver dan gold berada di top 5 ya dari best performing assets ya. Silver berada di tempat kedua dan gold berada di tempat kelima. Perhatikan juga US crude oil juga sangat baik kinerjanya tahun ini dan berada di tempat keempat. So komoditas terutama energi dan juga logam mulia sangat baik kinerjanya, dan saya pikir ke depan juga masih akan bisa dipertahankan, bahkan mungkin makin baik ke depannya. Namun kita harus melihat jangka pendeknya bagaimana, apakah tren emas itu telah selesai yang naiknya atau kita akan melanjutkannya. Nah, kita melihat pertama-tama secara fundamental memang permintaannya sangat melonjak. Kita melihat 2014 dan juga 2015 permintaan akan emas lewat ETF. Nah, ETF itu Exchange Traded Fund atau reksadana itu sangat-sangat lemah. Bahkan boleh dikatakan bahwa ada outflow atau aliran dana yang keluar dari ETF. Namun, kuartal pertama 2016 atau tahun ini kita melihat permintaannya tiba-tiba melonjak naik dan 363 metric tons masuk ke ETF atau Exchange Traded Funds. Nah, ini juga berhubungan tentunya dengan stock market atau bursa saham di Amerika Serikat yang anjlok 11% di bulan Januari Februari. Nah, bayangkan saja kalau misalnya pasar modal di Amerika Serikat hanya turun 11%, bagaimana kalau misalnya nanti ke depannya bursa saham di Amerika Serikat benar-benar anjlok puluhan persen? Apa yang terjadi terhadap permintaan emas itu? So, karena itu juga saya cukup optimis bahwa permintaan akan emas masih akan cukup kuat ya. Karena ke depan juga saya pikir bursa saham akan sangat sulit untuk bertahankan di level yang tinggi ini dan nanti akan mengalami koreksi yang lebih besar lagi ke depan. Nah, total gold ETF holding juga kalau kita melihat di seluruh dunia juga ada sesuatu yang menarik terjadi di mana jumlah emas yang dipegang oleh ETF meningkat paling cepat sejak tahun 2009. Kita bisa melihat di sini permintaannya benar-benar melonjak ya, dan melonjak paling tinggi sejak tahun 2009. So, boleh dikatakan bahwa animo di pasar emas tiba-tiba membaik dengan sangat cepat. Dan bahkan level dari ETF holdings pada saat ini berada di tingkat yang sama dengan akhir tahun 2013. So, kedepannya juga kita melihat kalau memang permintaannya makin naik, kita dengan segera akan mencapai record high yang tercapai di sekitar 2012 ya. So, it's only a matter of time sampai kita kembali mencapai level tertinggi di sejarah dan nanti malah melampauinya ya. Nah, tentunya kalau kita membicarakan emas dan juga komoditas secara umum, kita selalu harus memperhatikan apa yang terjadi dengan US Dollar Index. Karena mau tidak mau, hampir semua komoditas juga termasuk logam mulia seperti emas dan juga perak, itu didenominasikan dalam US Dollar. Nah, kemarin juga saya pernah sempat bahas US Dollar Index, kita melihat dia telah turun dalam 5 wave. Wave 1 turun, wave 2 naik, wave 3 turun, wave 4 naik, dan wave 5 turun. Dan oleh karena 5 wave turun telah selesai, kita harusnya sekarang naik dalam A,
turun B, dan nanti naik C. Dan perhatikan juga MA200 atau Moving Average 200 hari pada saat ini berada di sekitar 97. Dan saya pikir ini mungkin target yang sungguh bagus untuk US Dollar Index dalam jangka pendek ini. So, perhatikan, selama dolar masih mengalami rebound dalam bentuk A, B, C, saya pikir emas juga di sisi lain juga mungkin masih akan mengalami sedikit koreksi dalam bentuk A, B, C juga nanti ada di chart berikutnya ya. Namun kalau kita perhatikan long term chart atau quarterly chart dari US Dollar Index, gambarannya sungguh-sungguh jelas dan ini menunjukkan downtrend yang sangat-sangat bagus ya. Kita melihat dia turun dalam bentuk A, naik dalam huruf B. Nah, sekarang ini sebetulnya yang dibentuk dalam beberapa tahun ke depannya akan merupakan huruf C, di mana telah selesai 1, naik 2, dan nanti akan turun 3, 4, dan 5. Nah, ini targetnya masih sangat jauh, bahkan bisa mencapai di bawah 60. So, sekitar 40% dari level sekarangnya. So, kalau misalnya orang mengatakan bahwa dolar akan sangat kuat ke depannya, saya sama sekali tidak setuju. Bahkan kalau kita melihat downtrendnya masih akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depannya. Mungkin sekitar di antara 2021 hingga 2024 kita akan mencapai low-nya sekali lagi bisa sampai di bawah 60 ya. So again, kalau misalnya kita nanti turun beberapa tahun ke depannya, Anda bisa membayangkan apa yang terjadi dengan harga-harga komoditas, terutama logam mulia seperti emas dan juga perak ya. Nah, lalu kalau kita melihat emas sendiri, chart jangka pendeknya kita melihat apa yang terjadi di emas itu tentunya balikannya dengan apa yang terjadi di US Dollar Index. Itu hampir mirror image ya dari US Dollar Image. Kita melihat naik wave 1, turun dalam wave 2, membentuk double bottom di sini. Lalu dia naik in a strong third wave, ya, wave ketiga. Lalu turun sedikit koreksi wave 4, dan nanti naik wave kelima. Nah, sekarang setelah kita mencapai 1306 di sini, kita mulai turun dalam wave A, B, dan C. Nanti kita melihat slide berikutnya, kira-kira sampai ke level berapa akan turunnya. Namun perhatikan juga MA200 pada saat ini berada di sekitar level 1150. Apakah akan turun sampai ke level itu? Saya rasa belum tentu. Ya, koreksinya cenderung akan sangat-sangat terbatas ya menurut saya. Dan kalau kita melihat Fibonacci retracements untuk memperkirakan kira-kira akan turun sampai ke berapa, well, kita tinggal ambil level terendahnya 1045 sampai level tertingginya kemarin di sekitar 1300-an, dan nanti tarik ke bawah level-level Fibonacci. Saya pikir level Fibonacci yang pertama di 38,2% itu mungkin akan bisa menahan koreksi yang terjadi pada saat ini. Level ini ada di sekitar 1205. So, again, saya tidak pikir bahwa koreksi di pasar emas akan sangat dalam, justru akan sangat terbatas, dan mungkin saja Fibonacci level yang pertama di 38,2% akan menahan semua penurunannya di pasar emas ya. Perhatikan juga RSI di bawah ini. Jika misalnya kita mendekati zona oversold, saya pikir ini juga tanda untuk membeli emas kembali ya. Nah, lalu chart ini juga sangat bagus, kita melihat bahwa zona ini di antara 1180 dan 1220 merupakan zona support maupun resistance yang sangat-sangat bagus ya. 2013 dan juga awal 2014 merupakan support yang sangat-sangat kuat. Tapi kita memasuki tahun 2015, terbalik, justru zona ini merupakan resistance yang sungguh kuat. Namun pada awal tahun ini kita melihat bersama zona ini berhasil dipenetrasi ke atas dan sekarang seharusnya merupakan kembali supportnya seperti sebelumnya di tahun 2013 dan juga 2014. So again, kita melihat banyak sekali faktor-faktor yang menunjukkan bahwa zona ini akan merupakan zona yang sungguh sangat penting untuk harga emas ke depannya, di antara sekali lagi
1180 dan 1220. Dan nanti kalau kita melihat ke depan, ya kalau misalnya koreksi di pasar emas selesai, kira-kira kita akan menuju ke harga berapa ya? Nah, kemarin kita sebetulnya target pertama sudah tercapai di sekitar 1307. Target kedua yang lebih tinggi di sekitar 1392 atau hampir 1400. Dan nanti target ketiga ke depannya adalah sekitar 1530 ya, yang merupakan support sebelumnya di tahun 2011 dan juga 2012 ya. So perhatikan level-level ini, target pertama, target kedua, dan target ketiga yang menurut saya akan tercapai dalam beberapa bulan ke depan setelah tentunya koreksi ini selesai terlebih dahulu ya. Dan terakhirnya, percaya atau tidak, tetapi target yang pernah saya sebut sebelumnya di antara 5.000 sampai 8.000 tidak terdengar terlalu gila lagi karena sudah banyak sekali analis yang lain yang memperkirakan target yang malahan lebih tinggi lagi di 10.000. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita melihat pada dasarnya, kalau kita memperhatikan the yearly chart of gold, apa yang terjadi pada saat ini hanya pembentukan flag atau bendera. Nah, seperti hukum analisa teknikal mengatakan, flag atau bendera terjadi di setengah tiangnya. Artinya, kita harus menghitung apa yang terjadi sebelumnya di sini dan menambahkannya nanti kalau breakout untuk mencapai targetnya. Catatan juga, ini merupakan logarithmic chart, bukan linear chart. Jadi kita akan melihat kenaikan dalam persentase atau prosentualnya, bukan secara nominal. Oleh karena itu, kita bisa mencapai target yang begitu tinggi di 10.000. So again, don't worry ya, untuk saat ini apa yang kita alami di pasar emas hanya sebatas sebuah koreksi, tapi nanti beberapa tahun ke depannya kita akan naik benar-benar melonjak dan mencapai target yang sungguh di luar bayangan kebanyakan orang. Jadi untuk merangkum kembali, kemungkinan besar memang kita akan mengalami koreksi di pasar emas mungkin sampai tidak bulan depan ya, bulan Juni. Di mana target koreksi adalah sekitar 1205 yang juga merupakan Fibonacci retracement sebesar 38,2%. Namun setelah koreksi selesai, kemungkinan kita akan kembali ke atas dan kembali melampaui level tertinggi sebelumnya di sekitar 1306 dan nanti menuju ke 1392 hingga 1526. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentar berikutnya.